bisa jadikan saya host? Oh iya Bu, bentar. Ya, jadi saya cuman ngejelasinnya bentar aja. Mungkin karena memang untuk pembahasan metabolisme lipid ini tidak terlalu banyak ya materinya. Jadi untuk sama seperti metabolisme yang telah dibahas sebelumnya bahwa metabolisme adalah suatu uh, perubahan reaksi kimia ya, dari suatu makanan atau minuman untuk dijadikan sebagai energi yang digunakan oleh tubuh. Ini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama ada langkah-langkah jalur metabolismenya, kemudian ada enzim apa yang terlibat, kemudian dan nama-nama dan struktur senyawa yang masuk ke dalam jalur metabolisme lipid. Ya, silakan untuk diperhatikan karena untuk biokimia itu UTS-nya lisan ya, nanti melalui Zoom. Jadi mohon untuk diperhatikan supaya nanti bisa menjawab. Jadi untuk metabolisme lipid ini ada 3 jalur ya. Yang pertama, Tapi luas ya. mohon untuk di ya. Jadi untuk metabolisme lipid ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur exogen pathway, endogen, dan reverse cholesterol transport pathway atau RCTP. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan yang untuk metabolisme yang LDL atau low density lipoprotein itu menggunakan jalur exogenous dan endogenous. Kalau misalkan yang metabolisme HDL atau high density lipoprotein itu menggunakan reverse cholesterol transport. Seperti itu ya. Untuk pembahasan pertama kita mulai dengan exogenous pathway atau jalur exogen. Ya, ini bisa dimulai dari makanan atau minuman yang kita makan, atau bisa juga dari empedu ya. Kalau misalkan makanan itu masuk ke dalam usus atau intestin, ini akan diserap dalam bentuk trigliserid dan kolesterol. Kemudian kalau empedu itu bentuknya kolesterol aja. Nah, nanti diserap di intestin ya, dinding intestin atau di usus halus. Itu namanya enterosit. Apabila ada trigliserid dan kolesterol diserap, kalau trigliserid itu dalam bentuk asam lemak bebas. Ya, kemudian diubah menjadi trigliserid, kemudian akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein.
menjadi kilomikron. Kalau misalkan kolesterol itu akan diserap dalam bentuk kolesterol ester, kemudian akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein menjadi kilomikron. Kemudian kilomikron ini akan disalurkan ke pembuluh limfe, kemudian disalurkan juga ke pembuluh limfe atau namanya ductus thoraxicus menuju ke aliran darah. Kemudian di aliran darah ya, di bagian sini di aliran darah kan pasti kalau misalkan zat masuk atau ditransportasikan ke bagian-bagian lain pasti akan adanya suatu reaksi. Kalau misalkan tadi kan di intestin itu kan dirinya enterosit ya, akan mengeluarkan fosfolipid dan apoprotein. Kalau misalkan yang di pembuluh darah itu nanti sel endotelnya, dindingnya akan mengeluarkan lipoprotein, yang mana nanti akan berikatan dengan trigliserid dan akan mengalami proses namanya hidrolisis, menghasilkan free fatty acid ya, ini mengeluarkan enzim lipoprotein lipase akan menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas, atau bisa menjadi NEFA atau non-esterifikasi fatty acid. Kemudian akan disalurkan ke jaringan adiposa atau ke muscle atau ke otot. Kemudian apabila ada kelebihannya nanti akan tetap dalam bentuk kilomikron yang akan disalurkan ke hepar atau hati. Ya, untuk kolesterolnya nanti tidak bergabung dengan apapun, tetap dalam bentuk kilomikron. Nah, ya, apa sih gabungan dari tadi yang kilomikron sama sisa dari trigliserid hati ini digabung namanya kilomikron remnan ya, karena mengandung banyak kolesterol dan sedikit trigliserid. Kemudian disalurkan ke hati. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jalur endogen. Jalur endogen ini awalnya bermula dari hepar atau hati mengeluarkan trigliserid dan kolesterol, kemudian di trigliserid dan kolesterol disalurkan ke pembuluh darah. Kemudian di pembuluh darah akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein menjadi FLDL. FLDL ini adalah very low density lipoprotein. Ya, di mana kilomikron lipoprotein ini mengandung lebih banyak trigliserid dibandingkan dengan kolesterolnya. Kemudian kan tadi di pembuluh darah mengeluarkan enzim yang namanya lipoprotein lipase. Nah, lipoprotein lipase ini akan menghidrolisis trigliserid sehingga jumlah dari trigliserid dengan kolesterolnya sama. Ya, kemudian akan menjadi lipoproteinnya menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Nah, kemudian pembuluh darah akan mengeluarkan enzim lagi yang namanya HTGL atau hepar triglycerid lipoprotein, yang mana nanti akan menghidrolisis sehingga kadar dari trigliserid lebih rendah daripada kolesterol, maka namanya berubah menjadi LDL atau low density lipoprotein. Nah, low density lipoprotein ini atau nama lainnya kolesterol ya, itu akan disalurkan ke jaringan-jaringan yang memiliki reseptor terhadap LDL atau namanya jaringan stereodogenik. Nah, jaringan stereodogenik contohnya itu bisa adrenal, bisa testis ataupun ovarium. Nah, kemudian dalam perjalanannya juga bisa menuju ke hati ya. Jadi tidak hanya disalurkan ke jaringan stereodogenik, tapi juga disalurkan kembali ke hati. Namun dalam perjalanannya itu bisa mengalami oksidasi. Nah, dimana kan kalau misalnya
ada tuh yang namanya makrofag. Nah, makrofag ini apabila mendeteksi adanya LDL, ya reseptor dari makrofagnya itu memiliki reseptor scavenger A, berarti akan menangkap si LDL ini. Kemudian apabila misalkan gini ya, ini makrofag, contohnya ini makrofag, dan ini intinya. Nah, ini si kolesterol tadi yang dimakan oleh makrofag. Ini namanya kesana sel. Sel atau sel busa ya. Oke, jadi yang tadi si makrofag itu akan memakan kolesterol yang ada di LDL karena tadi kadar kolesterolnya lebih tinggi ya di LDL dibandingkan dengan yang tadi IDL ataupun FLDL. Namun kadar dari banyaknya suatu sel busa dalam tubuh itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Apabila kadarnya tinggi, sel busanya itu banyak, itu biasanya karena kadar LDL pada suatu tubuh itu banyak atau kolesterolnya banyak. Ini biasanya ada pada orang yang menderita diabetes mellitus atau bisa juga orang yang kena penyakit sistem metabolik. Namun kadarnya bisa dikurangin sel busanya. Itu tidak adanya sel busa itu karena kita mengkonsumsi banyak antioksidan ya, sehingga nanti akan memperbanyak HDL di dalam tubuh. Ya, jadi bisa mengurangi terjadinya suatu oksidasi tadi, sehingga akan terbentuk sel busa tadi. Untuk jalur endogen, kemudian kita masuk ke yang terakhir, jalur RCTP ya, Reverse Cholesterol Transport Pathway. Nah, di sini mulai hati ya. Perhatikan ini tuh ada jalurnya ke, kalau ini kan jalur RCTP. Nah, dari hati ya, yang jalurnya ataupun intestin ya, bisa dari usus halus ataupun dari hati. Ini akan mengeluarkan yang namanya HDL prekursor, atau bisa juga HDL nasem atau HDL baru. HDL nasem ya. Nah, kalau misalkan untuk jalur endogen tadi kan berikatan dengan lipoprotein ya di sini. Lipoprotein dan apoproteinnya jenisnya B100. Kalau misalkan untuk HDL itu apoproteinnya ada 3 ya, apoprotein A, apoprotein C, dan apoprotein E. Tapi yang paling banyak itu yang apoprotein A. Yang mana di sini dari HDL ini memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah ya. Kalau misalkan LDL ini kadar kolesterolnya yang paling tinggi. Nah, nanti di sini tugasnya
mengambil yang kolesterol yang ada di sel form tadi, diambil untuk akan nanti bergabung dengan HDL, kolesterol yang ada di makrofagnya. Cara ngambilnya itu pakai ABCA1 ini ya, atau adenosine binding cassette transport A1, supaya kolesterolnya bisa ada ke pinggir yang ada di sel form. Nah, kan kalau misalkan udah diambil nih, kan berarti kolesterolnya masuk ke HDL kan. Nah, di sini kadar kolesterolnya lebih tinggi. Mana tadi kan kalau yang di sini kadar kolesterolnya lebih rendah. Nah, setelah itu ini namanya jadi HDL matur. Kan kalau misalkan yang tadi ini HDL nasem atau HDL baru. Kalau yang ini jadi HDL matur. Atau matang ya. Oke. Dalam perjalanannya di sini akan mengalami yang namanya esterifikasi. Ya. Ini akan mengalami esterifikasi oleh enzim LCAT atau LCAT, lecithin kolesterol asil transferase. Ya, yang dimana tadi kolesterolnya di sini akan dari kolesterol bebas akan menjadi kolesterol ester. Nah, kemudian sudah dari sini akan disalurkan kembali ke hati. Namun dalam perjalanannya bisa juga akan mengalami yang namanya pertukaran dengan trigliserid yang ada di LDL dan kilomikron remnan. Ya, bisa bertukar. Nah ini. Jadi kolesterolnya LDL atau kilomikron remnan ataupun trigliseridnya ke HDL tadi, HDL matur ya, HDL yang memiliki kolesterol ester ya, seperti itu. Ini memilih apa sih namanya, prosesnya namanya CETP atau kolesterol ester transport protein ya, proses ini namanya CETP. Kemudian setelah itu, setelah pertukaran juga akan dikembalikan ke hati. Oke, selanjutnya adalah enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme lipid. Apa aja tadi? Nih ya, lipoprotein lipase, HTGL, hepatrigliserid lipase, kemudian LCAT, lecithin, kolesterol asil transferase. Dia nama-nama dan struktur senyawa yang masuk ke dalam jalur metabolisme lipid. Nah, ini ya. Ada kolesterol, ada asam lemak bebas, ada trigliserid, dan fosfolipid. Oke, mungkin waktunya kurang 8 menit lagi. Ya, sudah selesai pembahasan mengenai metabolisme lipid. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke. Jadi untuk UTS nanti lisan ya. Jadi nanti mungkin melalui Zoom. Nanti untuk materi apa saja yang keluar nanti saya bagikan ke PC di grupnya. Ya, mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.